Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin yang mulia, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan seluruh dan segala nikmat dan karunia Allah yang begitu banyak, luar biasa, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Di atas kedua nikmat inilah sekarang kita berkumpul di sini, melaksanakan saum Ramadan sebagai kewajiban kita, salah satu rukun Islam, dan melaksanakan qiyam Ramadan sunnah mustahabbat. Hadirin yang mulia, saum Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Karena saum atau siam itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Ketika dilaksanakan imsak ini di bulan Ramadan, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Ini semua dihalalkan. Kulu washrabu wala tusrifu. Itu ada perintahnya tuh. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jadi makan minum dibolehkan, hadirin yang mulia. Karena itu kebutuhan dasar setiap manusia, siapapun, dimanapun, kapanpun, agama apapun, warna apapun, makan minum perlu. Makanya dibolehkan dalam syariah, makanlah, minumlah. Tetapi masuk Ramadan, ketika kita sudah menyatakan diri kepada Allah sebagai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini khitab, ini seruan untuk orang beriman. Ini menunjukkan bahwa saum di siang hari yang wajib dan qiyam Ramadan di malam hari yang sunnah, landasan utamanya adalah iman. Makanya ada hadis, man shoma Ramadhana imanan wah ihtisaban. Kan gitu. Ya, dari yang mulia. Sama juga, man qama Ramadhana imanan wah ihtisaban. Ada dua riwayat tuh, dua-duanya hadis sahih, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Barang siapa yang melaksanakan saum di siang hari imanan wah ihtisaban. Dalam riwayat yang lain, melaksanakan qiyam di malam hari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Ya, kenapa diampuni dosa-dosa yang terdahulu? Di situ ala ghalibihi, berdasarkan kegaliban, kebiasaan umumnya. Karena rata-rata manusia itu punya dosa, betul tidak? Kok enggak ngaku sih? Betul enggak kita punya dosa? Ngaku dong, gentle.
Sebab Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap keturunan, ya, anaknya, keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, itu khata'un. Khata' itu banyak salah. Khata' itu banyak salah. Ada khati, ada khata'. Kalau sudah khata' pakai tasydid, itu menunjukkan kesalahannya banyak. Gak sedikit hadirin. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan, kealfaan adalah apa? At-tawwabun, kembali kepada Allah, minta ampun, taubat. Makanya dalam hadis Muslim dan lain-lain, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm wa atubu ilaih 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku bersumpah demi Allah, setiap hari aku ini istighfar, minta ampun dan taubat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dalam Al-Qur'an dosa terdahulu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang pastikan diapain? Diampuni hadirin. Nabi yang maksum, yang dosa terdahulu dan akan datangnya dijanjikan diampuni, tiap hari masih apa? Istighfar dan taubat 70, 100 kali. Lah kita yang belum ada jaminan ampunan, betul tidak? Kita yang bukan maksum, bukan Nabi. Maka secara fahwal khitab, mafhumul muwafaqah, ini bab usulul fiqh, babut tanbih minal adna ilal a'la atau minal a'la ilal adna. Secara analogi yang benar, kias yang benar, maka kalau seorang nabi yang maksum saja istighfar dan taubatnya sebanyak itu setiap hari, komo orang, apalagi kita. Makanya aneh sekali kalau kita yang hari-hari banyak kesalahan, tidak istighfar, tidak taubat ke Allah. Aneh we bin ajaib. Mungkin saya bisa katakan keajaiban dunia nomor 8 itu. Sebab Nabi sudah ngasih tahu tadi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Katanya ngaku salah, ngaku banyak dosa. Kenapa tidak istighfar dan taubat tiap hari? Makanya di antara ahli surga adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka ngapain tuh ahli surga itu? Yastaghfirun. Dikala orang lain tidur, calon ahli surga bangun tahajud, kemudian apa? Baca istighfar di akhir malam, ya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Dan berbagai macam istighfar banyak, asal kita mau. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal tidak? Hafal ya, mudah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibaca 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Coba sekarang kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, makan waktu banyak enggak, Ji? Enggak banyak atuh, ya enggak? Paling 5 menit, ya enggak, Kang? 5 menit baca itu 100 kali, diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi karena kelemahan iman kita, kurangnya iman dan ilmu kita, enggak diamalin yang kayak gitu. Tapi kalau main handphone kita bisa tuh berjam-jam main game. Ya enggak? Betul tidak? Itu ya, tangan kita teh sudah kapalan dengan handphone ya. Halo. Halo. Nah, kan gitu. Coba tuh mainkan sedikit tangannya. Subhanallah bihamdi sekali, subhanallah bihamdi 2 kali, subhanallah bihamdi 3 kali. Sampai 100 kali. Weh, diampuni dosa. Manfaat deh. Ini mulia.
Nah, kenapa tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa terdahulu? Karena memang setiap manusia banyak dosa. Maka yang diarah, yang diberikan keutamaan, pahalanya apa? Dosanya diampuni dulu. Kan begitu. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni, naik derajat berikutnya apa? Dilipat gandakan amalan solehnya. Lalu apa? Naik lagi berikutnya, dinaikkan derajatnya. Ini kan tahapan-tahapan, hadirin yang mulia. Mudah-mudahan Allah terima saum dan qiyam Ramadan kita. Amin. Hadirin yang mulia, maka imsak ini kan dia nahan dari yang halal-halal. Artinya apa? Orang yang dididik dengan saum dan qiyam Ramadan, ketika dia dididik, diajarkan untuk menahan diri dari hal-hal yang halal-halal saja dibatasi, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan dia tidak membatasi dirinya dengan hal-hal yang haram, maka ada riwayatkan rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dalam puasanya illal ju' wal 'atas, kecuali cuman menahan lapar dan dahaga. Kenapa sebabnya? Seorang yang saum nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Banyak alasannya. Di antaranya ketika dia sedang saum, dia tidak menjaga dirinya dari maksiat. Matanya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga, gibah terus. Dulu ada di zaman Nabi 2 wanita ketika saum dinyatakan dalam kondisi sakit berat karena sesuatu, maka Nabi hadapkan wanita ini. Ternyata kata Nabi, dikeluarkan dari mulutmu, dikeluarkan, ternyata keluar daging segar. Kenapa? Karena dia selama puasa makan daging saudaranya sendiri yang sudah jadi bangkai. Yaitu apa? Menggibah. Puasa Ramadan gibah orang, masya Allah. Maka dia hanya dapatkan lapar dan dahaga tuh dalam saum Ramadan. Itu diantaranya. Telinganya nggak dijaga, otaknya nggak dijaga, ya kan? Contoh lagi apa yang membuat saum Ramadan kita nggak bernilai apa-apa? Ulama menjelaskan apa itu? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang suci atau baik. Saum Ramadan bagus, perintah Allah, sunnah Rasul tuh wajib lagi. Tetapi saat sahur dan saat berbuka, kita ini makan makanan yang enggak jelas. Halo, makan makanan yang tidak jelas, haram. Makan hasil korupsi, makan hasil menzalimi orang lain, makan hasil menipu orang lain. Atau di dalam harta kita ini ada hak orang lain belum dibayar. Matlul ghani zulmun, kan hadis Bukhari. Menunda-nunda pembayaran harta bagi yang mampu itu kezaliman. Kalau ada bos tidak bayar THR karyawan padahal dia mampu, zalim. Kalau ada suami tidak ngasih nafkah kepada anak dan istri padahal dia mampu, zalim. Kalau ada yang punya hutang ke warung, hutang ke individu, hutang secara kolektif ke satu perusahaan tertentu, punya duit, punya harta untuk bayar, tapi diengke-engke, zalim, haram, dosa besar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Babul Kabair. Ada tuh tipe-tipe manusia kayak gitu. Ini kan udah tanggal berapa nih? 2 ya? 3. Kayaknya nih senyum-senyum semua nih, baru dapat THR ya. Saya bisa kebagian uang denger dong kalau gini. Ya contoh nih, kita tanggal 1, tanggal 2 gajian nih hadirin, kan gitu ya. Kan di situ ada tuh kewajiban-kewajiban. Contohnya kita bayar utang misalkan. Ini kita ada duit nih, tapi kita engke-engke. Jangan hadirin, zalim kata Nabi, hadis Bukhari. Jangan, cepat berikan.
ini SPP budak, ini bayar listrik, ini bayar ke warung, ini bayar ke material. Oh ini THR-nya karyawan saya, ini THR-nya pembantu rumah tangga saya, ini cicilan rumah saya, ini cicilan mobil saya, ini wah banyaklah cicilan mah. Pokoknya manusia milenial terkenal dengan cicilannya. Di dia mah insya Allah saroleh di dia mahnya. Hadirin yang mulia, kan gitu. Jadi pas tanggal 1 teh artos saya hadirin kanggo mayar ieu mayar itunya. Seurta siga gitu. Bahkan ada yang besar pasak daripada tiap. Mudah yang mulai. Jadi al-imsak tuh, imsak. Kita diajarin imsak. Imsak itu nahan diri. Sedangkan imsak yang sekarang ada di waktu subuh kan 10 menit sebelum apa namanya? Sebelum azan ya ada imsak. Itu bentuk kehati-hatian. Alim ulama kita di Indonesia begitu bijak, tahu betul lokalnya. Itu namanya kearifan lokal nantinya. Imsak, 10 menit. Untuk apa? Supaya orang-orang diingatkan, hati-hati euy, 10 menit deui tuluul fajar. Nggak boleh makan minum. Hei hadirin yang mulia, saudara-saudaraku, hati-hati. Kan gitu. Itu aja sebetulnya. Terserah nanti Anda mau berhati-hati atau enggak berhati-hati, itu kan hak Anda. Betul tidak? Itu kan pilihan. Alim ulama sudah ngasih tahu, hati-hati nih 10 menit lagi. Jadi bab imsak nggak usah dijadikan, dipertajam perdebatannya. Kan gitu. Karena mau 3 menit sebelum azan kita makan minum boleh tidak? Boleh tidak? Boleh walaupun udah imsak. Kan gitu. Imsak mah hanya bentuk kehati-hatian. Karena kadang-kadang ada ustaz-ustaz pertajam imsak teh, wah di zaman Nabi. Jadi apa maksudnya lagi? Kalau nggak ada di zaman Nabi apa namanya? Bid'ah. Bid'ah deui gaweana teh. Eta we deui kajian teh bid'ah deui. Dan yang sering saya lihat, yang diperdebatkan tentang bid'ah itu sesuatu yang masih debatable. Yang dalam bahasa syariah majalul istihad, di situ ada ruang untuk beristihad. Dan setiap ulama punya dalil. Maka kalau sudah ada ruang untuk beristihad, saling menghargailah. Kan gitu. Saling menghormatilah. Seperti orang-orang terdahulu hebatnya luar biasa. Imam Syafi'i, contoh kurang hebat apa beliau? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Imam Syafi'i itu menghafal Quran dalam 7 hari. Antum hafal Yasin berapa lama? Sehari sih ditanya, hafal Yasin sehari langsung kan? Ya enggak. Imam Syafi'i hafal Quran 7 hari kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan hafal Muwatta Imam Malik 3 hari, ribuan hadis tuh di dalamnya. Orang sehebat ini memuliakan ulama-ulama yang lain yang beda dengannya walaupun terjadi beberapa ikhtilaf. Enggak masalah. Imam Syafi'i ketika datang ke Kufah didaulat menjadi imam di masjidnya Abu Hanifah, di sebelah sana ada kuburannya Abu Hanifah. Imam Syafi'i ketika sholat subuh mengimami masyarakat tidak kunut subuh. Waalaikumsalam, selesai sholat Imam Muhammad Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah nanya, Muhammad bin Idris Syafi'i, nah didinya tekunut. Apaan didinya kan istihad, kunut subuh teh naon? Sunnah. Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku teh enggak kunut, Syekh, karena tuh menghargai penghuni kuburan yang sebelah sana tuh. Itu nunjuk siapa? Kuburannya Imam Abu Hanifah. Ini seorang Syafi'i, imam besar, ilmunya luar biasa, masih menghargai yang sudah wafat. Karena ajaran Imam Abu Hanifah yang sudah wafat ini tersebar di Kufah. Di Kufah tidak ada kunut. Dihargai oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai minoritas yang datang ke Kufah menghargai yang mayoritas. Halo, bisa jelas gak ya? Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, mayoritas secara fikih mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i. Ini mayoritas loh. Ya enggak? Ada yang senangnya Hanafi, ada yang Ahmad bin Hambal. Di Indonesia juga mungkin ada yang ngambil-ngambil sedikit Maliki, ada.
bebas, boleh-boleh aja. Tapi harus diketahui bersama, ini Asia Tenggara secara fikih mazhab ini adalah Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengambil sanad dari gurunya Al-Mufti, Mufti Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Mufti Mekah ini mengambil sanad fikih syariah, fikhul Quran, fikhus sunnah dari guru di atasnya Mufti Mekah Imam Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj mengambil syariat dari guru di atasnya Mufti Mekah juga Imam Atha ibni Abi Rabah. Imam Atha ibni Abi Rabah belajar syariah, fatwa fikih, Quran, hadis dan lain-lain dari guru di atasnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengambil syariah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh sanadnya Imam Syafi'i. Ini yang tersebar di Asia Tenggara. Antum mau jungkir balik nggak bisa merubah keadaan. Fakta. Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Asia Tenggara mayoritas Syafi'iyah secara fikih. Dan secara akidah Asia Tenggara bahkan di berbagai belahan dunia secara mayoritas akidah tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf yaitu apa? Asy'ariyah. Lalu ada Maturidiyah. Ini fakta. Allah sudah buktikan. Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Al-Qudus yang sekarang sedang terjajah oleh Israel. Siapa dia? Dia seorang muslim yang saleh yang secara akidah adalah Asy'ariyah. Yang membuka Konstantinopel, Turki, siapa namanya? Yang Nabi mengatakan nanti akan ada pasukan yang akan membuka Konstantinopel. Amirnya sebaik-baik amir, jenderalnya sebaik-baik jenderal, pemimpin pasukannya. Dan tentaranya sebaik-baik tentara. Siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini seorang Islam yang soleh, yang Nabi katakan sebaik-baik pimpinan perang. Akidahnya adalah akidah salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah. Mau dirubah fakta? Ini fakta. Tapi ini akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah yang Asy'ariyah, Maturidiyah sekarang berusaha dihujat oleh beberapa kelompok Islam. Ya. Kelompok Islam mutasyaddid, radikalis. Yang apa-apa musyrik, apa-apa khurafat, apa-apa bid'ah. Mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah bid'ah. Bid'ah dari mana? Duduk bareng dong. Duduk bareng, muzakarah bareng, jangan main statement kayak gitu di YouTube. Jangan kayak gitu Begitu mudah menghina umat Islam dengan level dengan cap bid'ah, cap khurafat, cap ini itu, jangan. Duduk bareng. Setelah muzakarah diskusi dengan para pakar, nggak ketemu juga, udah masing-masing aja, toleran aja, kan begitu selesai. Kita aja sama orang kafir cukup mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin, cukup. Nggak usah kita caci maki Tuhannya orang kafir, nanti mereka akan balas caci maki Tuhan kita, betul tidak? Nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, udah. Sama orang kafir aja kita bisa lakum dinukum waliyadin. Kenapa sama umat Islam yang Allahnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, kebanyakan sama, ada beda dikit-dikit lah bedanya. Kok begitu mudah mengeluarkan umat Islam dari ranah keislaman, dari ranah kesunahan dengan label kufur, label bid'ah? Jangan kayak gitu. Maka hadirin yang mulia, saum Ramadan dimulai dengan apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini Bulughul Maram memulai kitab saum dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan, mendahului bulan atau puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya.
Karena kalau sehari atau 2 hari sebelumnya itu adalah yaumus syak, hari keraguan. Ini teh sudah masuk Ramadan atau belum? Tanggal 30, tanggal 29 atau 30 di situ bisa terjadi hilal. Setelah 29 biasanya kan ada ru'yatul hilal, betul tidak? Ya kan di Indonesia ya, ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal tidak terjadi, maka apa? Ikmalul iddah 30 yaum. Sempurnakan bilangan bulan jadi 30 hari. Udah, simpel aja udah. Kan gitu. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Maka ini bentuk kehati-hatian. Jadi jangan sampai kita saum Ramadannya lebih, misalkan 31 hari. Karena kita puasa sebelum Ramadan. Kecuali seseorang yang memang biasa melaksanakan saum sunnah, maka silakan puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, betul tidak? Atau ada orang yang ketika belum Ramadan dia punya hutang di Ramadan tahun sebelumnya belum terbayar. Tinggal sehari 2 hari, maka apa? Bayarlah hutang puasa Ramadannya. Silahkan. Tuh hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar memulai kitab Bulughul Maramnya dengan seperti itu. Ya. Makanya orang yang dia tidak terbiasa saum sunnah ya sebelum Ramadan, baik bulan Sya'ban, baik bulan Rajab, sebelum bulan Rajab ya. Nggak biasa saum sunnah atau bukan karena membayar hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya, lalu di hari itu tanggal 29 atau 30 itu ya dia puasa tanpa ada alasan, maka dalam hadis yang lain dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang melakukan puasa di hari yang di situ diragukan apakah masih Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan, dia puasa di situ tanpa ada alasan yang syar'i. Yang tadi saya jelaskan, ya enggak? Faqad 'asa Abul Qasim. Sungguh dia telah menentang ajarannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebutnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tuh, ada yang mulia. Nah, ini tentang Bulughul Maram. Nah, setelah selesai membahas tentang janganlah kalian puasa di hari Syak, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil riwayat yang ketiga, menghadirkan riwayat yang ketiga, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuh fasumu wa idza ra'aitumuh fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqduru lahu muttafaqun alaih wa li muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30 wa lil Bukhari fa akmilul 'iddata 30 walahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an fa akmilu iddata Sya'ban 30. Ini hadis yang ketiga. Jadi inilah manhajnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, membawakan hadis-hadis dengan husnul tartib, dengan urutan yang baik. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ini membawakan hadis-hadis kutubus sittah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan setiap ashabul kutubis sittah memiliki tujuan masing-masing di dalam penulisan kitab-kitab tersebut. Contoh, Imam Bukhari tujuan utama menulis kitab Sahih Bukhari yang sebanyak 7.000 sampai 7.200 sampai 7.300 di dalamnya, itu adalah apa? Satu, iltizamus shihhah. Hanya menulis hadis-hadis yang sahih di bukunya. Maka hadis Sahih Bukhari disebutnya hadis sahih karena sahih semua. Yang kedua, istinbatul ahkam. Imam Bukhari mengeluarkan dari matan-matan hadis yang ada al-ahkam, hukum-hukum syariah, yaitu fikih. Jadi kalau ada orang anti fikih, berarti dia anti Sahih Bukhari. Karena ada beberapa orang jahil mengatakan nggak perlulah kita fikih-fikihan. Ada tuh beberapa manusia jahil tuh, saya lihat tuh. Saya anggap jahil sekali ini orang. Kenapa? Udah kita cukup baca Bukhari. Justru ente lagi belajar fikih. Makanya di kalangan ulama
masyhur sekali, sangat terkenal, Fiqhul Bukhari fi tarajimi. Fikihnya Imam Bukhari, bacalah di tarjamatul babnya. Nanti kalau antum buka hadis Bukhari, sebelum hadisul bab ada bab nanti, tarjamatul bab. Nah, tarjamatul bab, keterangan bab, itulah fikih. Dan Imam Bukhari dalam bab iltizamus sihah, bagian masalah hadis-hadis sahih dan istinbatul ahkam, mengeluarkan hukum syariah dari Quran, terutama dari hadis yang beliau tulis tersebut, sandaran utamanya, imam pertamanya, guru pertamanya adalah Imam Humaidi. Anda lihat nanti di Bukhari, guru pertama Imam Bukhari dalam hadis Bukhari siapa? Imam Humaidi. Siapa Imam Humaidi? Imam Humaidi adalah seorang muhaddis besar yang memiliki sanad ali, sanad yang tinggi, belajar hadisnya ke Sufyan bin Uyainah. Tuh, dalam masalah sanad ali, Imam Humaidi ngambil dari Sufyan bin Uyainah. Tapi dalam masalah fiqhul hadis, fiqhul Quran, Imam Humaidi berguru kepada Imam Syafi'i. Mulazamah, nempelin terus Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya. Imam Humaidi terus, Imam Syafi'i keluar dari Mekah diikutin, ke Baghdad diikutin, Imam Syafi'i ke Mesir diikutin. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Ketika Imam Syafi'i menghabiskan masa-masa hidupnya di Mesir, Humaidi rahimahullah ta'ala, gurunya Bukhari, nempel terus, belajar fikih terus. Setelah Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Imam Humaidi balik lagi ke tempat asalnya, Mekah Mukarramah, menjadi ulama besar di Mekah dengan fikih, manhaj dan madhab Imam Syafi'i. Dan Bukhari, guru pertamanya, sandaran utamanya dalam bab fikih adalah siapa? Humaidi. Dan Humaidi adalah muridnya Imam Syafi'i. Maka ulama, jumhur ulama mengatakan apa manhaj dan madhabnya fikih Bukhari? Jumhur ulama mengatakan manhaj dan madhabnya Bukhari dalam fikih adalah Imam Syafi'i. Harus tahu ini. Harus tahu. Saya istihad. Kamu istihad? Wah, saya mah istihad atau bisa beristihad. Bisa baca hadis? Bisa. Terjemah? Wah, ya terjemahan anak. Jadi baca hadis terjemah katanya, beristihad. Bisa bahasa Arab? Ah, nu penting mah terjemahna. Istihad yang terjemah si Bahlul. Orang baca terjemahan mau istihad gimana sih ente? Gak bisa kayak gitu hadirin. Untuk syarat beristihad luar biasa, susah. Susah sekali. Baik, maka hadirin yang mulia, Sayyiduna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan hadis berikutnya. Kata Imam Ibnu Hajar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melihat hilal, berpuasalah Ramadan. Kalau kalian telah melihat hilal, berlebaranlah. Kalau pandangan kalian terbatasi, terhalang oleh mendung awan, maka faqdurulah, buatlah perkiraan. Itu hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Muslim, jika pandangan kalian terhalang oleh mendung, hawan atau cuaca yang kurang bagus, faqdurulahu salasin, perkirakanlah hilal adanya di hari ke-30. 30 apa berarti? 30 Sya'ban atuh. Dalam hadis Bukhari, fa'akmilul iddah salasin, kalau pandangan kalian saat melihat hilal terhalang oleh faktor cuaca yang tidak baik, maka sempurnakanlah, kata Imam Bukhari, jumlah bilangan menjadi 30 hari bulan Sya'ban. Udah, itu selesai. Maka dalam riwayat yang lain, as-saum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa Ramadan adalah hari di mana masyarakat negeri itu berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana masyarakat negeri itu berlebaran Idul Fitri. Idul Adha adalah hari di mana masyarakat bangsa negeri itu melakukan ibadah kurban. Artinya apa? Para a'immah kita, ulama-ulama kita dari zaman dulu sampai sekarang memahami puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ibadah kebersamaan, ibadah berjamaah, seperti kita sekarang sholat berjamaah hadirin. Bukan ibadah individu, bukan ibadah kolektif ormas tertentu.
Sekarang patarosan, pertanyaan, Ustadz, kaci itu umat Islam di bumi ini beda penentuan puasa? Kaci, boleh. Cuman dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Anda nanti buka tuh hadis Sahih Muslim tentang kitabus saum, bab saum. Apa? Bolehnya ikhtilaful matali, terjadi perbedaan penentuan ru'yah, ya enggak? Di dua negeri yang berjauhan. Di apa, Pak? Dua negeri yang berjauhan. Indonesia dengan Mesir jauh ente. Kalau beda puasanya, misalkan Indonesia Senin, Mesir Selasa, kaci ente. Boleh tidak? Boleh. Ada riwayatnya. Quraib, muridnya Abdullah bin Abbas, datang ke Syam. Nanti bisa Anda ini kan. Saya jelaskan panjang lah itu. Boleh. Mesir, Indonesia boleh. Tapi lamun sa RT, sa RW, imah pahareup-hareup. Halo, imah pahareup-hareup ieu teh nya ade ieu. Hiji puasa, hiji geus lebaran Idul Fitri, kacih henteu? Kurang dengar saya, kacih henteu? Henteu atuh hadirin. Pak Ustadz, ini kan ormas rek naon. Pokoknya kalau Indonesia ada perkumpulan ulama biasanya. Betul tidak? Ada MUI, ada Kemenag, kumpul tuh tanggal 29. Betul tidak? Pakai teropong yang canggih-canggih. Ya enggak? Ada ahli falak, ahli alanu, ada dari apa namanya itu yang di Lembang tuh yang teropong namanya Boska apa namanya? Nah, itu kan para pakar. Emang yang neropong di Boska itu tukang tahu tempe gitu? Itu pakar itu, ilmunya cakep, jago itu. Belum ulamanya, belum muftinya. Ada perkumpulannya. Jadi kalau ada di Indonesia, NKRI tercinta ini puasa beda, imah pahareup-hareup, hiji puasa, hiji geus lebaran, itu keajaiban dunia menurut saya. Pak Ustadz, ini ormas ini, setiap ormas saya hargai, saya muliakan. Di setiap ormas ada orang pinter, ada orang hebat. Udah saya muliakan lah, itu mah kita yakin lah kan gitu. Tapi kalau sudah namanya saum Ramadan, sesuai dengan hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, itu ibadah apa? Bukan ibadah individu, bukan ibadah ormas. Ini ibadah apa? Negeri tersebut. Dan setiap negeri punya badan keagamaan. MUI, Kemenag dan lain-lain, dan punya ormas-ormas yang disatukan. Bersatulah. Kumaya 1 juta. Cing wae 1 juta. Atau kita mau beda lebaran nih. Mau di sini beda lebaran. Ji, mau nggak di sini beda lebaran? Asat kacinya jinya. Ini udah lagi ini udah di takbiran, ini lagi sahur, ini lagi takbiran. Nah, hati nyambung euy. Sesama apa ini? Pasir Melati ya. Darul Barokah, satu masih sahur, satu masih udah takbiran DKM. Kumaha ieu? Ya karena terlalu menghebatkan ormas masing-masing. Kan kita ada ru'yat, kan kita ada hisab. Jago kalian udah ru'yat hisab, kalian jago di ormas masing-masing. Saya akui, tapi lamun saum Ramadan wayahna kejagoan kalian, kepakaran kalian tunduk dalam hadis ini, berjamaahlah. Begitu saran saya. Nah, gitunya. Oh, udah berapa menit lagi nih? Halo. 15 menit lagi ya. Ini kalau kita bahas saum nih yang mulia, ini panjang ini. Kitabnya banyak ini ya. Hadisnya banyak. Udah. Jadi saum itu kita dimulai nanti dari malam. Malamnya qiyam dulu. Nah, qiyam Ramadannya gimana? Qiyam Ramadan itu kan sunnah. Makanya yang namanya ibadah sunnah, sholat sunnah ada kaidahnya. As-salatu khairu maudhu faman syaa istaktsara wa man syaa istaqalla. Tuh ibadah sunnah. Sholat itu sebaik-baik perintah kata Nabi. Barang siapa yang mau perbanyaklah sholat sunnah. Barang siapa yang mau persedikitlah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah bisa diperbanyak, bisa dipersedikit. Tapi kalau sholat wajib bisa nggak? Bisa tidak? Tidak bisa hadirin. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Bisa didiskon? Nggak bisa dalam kondisi normal kecuali lagi safar. Betul tidak? Bisa jama, bisa kosor. Boleh tuh lagi safar tuh. Dan safarnya juga ditentukan. Bukan dari sini ke alun-alun, wah jamaah, itu juga gitu. Dia ke alun-alun, jama, kosor, buka puasa.
Ulah gitu tekaci. Lihat hadis Bukhari Seperti itu hadirin yang mulia. Ya. Baik, hadirin yang mulia. Nah, jadi barusan teh poinnya masuk apa tuh barusan kita? Tentang apa barusan poin? Poin apa barusan sampai mana poin kita? Tentang apa? Tentang saum Ramadan, ya enggak? Tentang apa namanya tadi? Tentang penentuan ibadah berjamaah. Oleh karena itu hadirin mulia, dimulai dengan qiyam Ramadan. Nah, kalau qiyam Ramadan salat sunnah, patokannya salat sunnah, Anda mau perbanyak, Anda mau persedikit, fadhol, boleh. Makanya di era salaf orang-orang salat sunnahnya ajib-ajib. Kalau Nabi patokan salat sunnahnya panjangin bacaan sedikit rakaat, itu Nabi. Saking panjangnya bacaan Nabi sampai kakinya apa? Bengkak. Haji pernah? Pernah Pak Kang? Pernah antum salat sunnah semalam suntuk sampai pas lihat, baru orang pernah nggak kayak gitu? Sing jujur atuh Kang. Asa can pernahnya Kang ya? Ya gitu kan. Gitu. Kita sholat nggak kuat tuh berjam-jam, tapi main catur kuat nggak berjam-jam? Sing jujur atuh kuat ente? Kuat. Nah, manhaj Nabi, metode Nabi dalam sholat ya qiyam Ramadan dan qiyam lail, bacaannya panjang, rakaat dipersedikit. Cuman tidak ditentukan berapa rakaatnya. Maka muncullah di era salaf, di generasi Sayyidina Abu Bakar, qiyam Ramadan sama kayak Nabi. Di akhir malam tidak berjamaah, sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Di era khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qiyam Ramadan ditentukan. Ini namanya sunnah khulafa rasyidin. Apa? Qiyam Ramadan di awal malam. Imamnya dua di zaman Sayyidina Umar. Ada imam laki-laki Ubay bin Ka'ab, ya enggak? Ada imam perempuan Tamim Ad-Dari dan Sulaiman bin Abi Hasmah kalau tidak salah. Yang ketiga, rakaatnya ditentukan 20 rakaat. Ketika 20 rakaat dikerjakan menjadi ijma, konsensus, kesepakatan. Ijma qauli, kesepakatan secara perkataan, fi'li, kesepakatan konsensus secara perbuatan, sukuti, kesepakatan secara diam. Semua sepakat, nggak ada yang berani bantah. Bacaannya ditentukan. Bacaannya apa? Di era khilafah Sayyidina Umar, qiyam Ramadan, imamnya ada 3 jenis. Imam cepat, imam menengah, imam lambat. Imam cepat bacaannya diminta 1 rakaat baca 30 ayat. Berapa? Dikali 20 rakaat ji. Jadi berapa Kang? 30 ayat kali 20 rakaat berapa jadinya? Gacang atau kayak gacang benghar ya berapa? Genep ratus ayat. Jadi berapa genep ratus ayat? Itu yang dimaksud cepat. Bukan yang kayak di negeri mana tuh? 20 rakaat berapa menit? Wah nyeri cangkeng cek orang teh. Pak Ustad eta tarawih 20 rakaat sekian menit sah lamun rukun-rukunna tercapai, sujudnya, rukunya, bacaannya, rukunnya asal bener aja, ya enggak bisa sah, ngan nyeri cangkeng weh. Yang kedua itu taraweh kayak gitu bertentangan dengan namanya taraweh, karena taraweh itu dari bahasa Arab rawaha yurawihu tarwihan tarwihatan wa tarawih, rehat, santai. Jadi namina taraweh teh salat santai. Di era khilafah Sayyidina Umar 20 rakaat 30 ayat baca 30 ayat. Yang menengah 25 ayat 500. Yang lambat 20 ayat 400 ayat tuh per malam. Maka dari era masa Sayyidina Umar sampai sekarang taraweh di mana-mana qiyam Ramadan minimal 20 rakaat nepi ka ayeuna. Tuh yang dicontohkan. Kalau pertanyaannya, Pak Ustadz boleh nggak 8? Ya boleh, kan tadi ada kaidahnya. Solat sebaik-baik perintah, solat sunnah. Mohon maaf, sebaik-baik perintah adalah solat. Barang siapa yang mau istaktsaro, perbanyak solat sunnah. Barang siapa yang mau persedikit solat sunnah. Anda qiyam Ramadan 2 rakaat kaci itu boleh tidak? Boleh. Anda qiyam Ramadan 4 rakaat boleh tidak? Boleh-boleh aja kalau Anda kedul kan gitu.
Jadi ada yang dibolehkan, ada yang dicontohkan. Contoh salaf 20. Makanya mengenai sholat sunnah yang banyak-banyak, nggak usah heran. Ada Imam Zainal Abidin, sholatnya setiap hari 1000 rakaat. Ada Imam Yahya bin Ya'mur, setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Ada Imam Aswad, setiap hari sholatnya 700 rakaat. Ada Imam Ahmad bin Hambal, setiap hari sholatnya 300 rakaat. Ini a'immah yang levelnya imam. Iman, ilmu, ajib pokoknya mah. Kalau mau cari dalil, tanya ke mereka. Tanya ke Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, nah didinya 300 rakaat unggal poe. Tanya ke Imam Ahmad, cari dalilnya. Kalau nggak bisa ketemu dalilnya, cicing, diem. Wah, Imam Ahmad bid'ah nih. Nabi itu nggak pernah sholat 300 rakaat. Dia melakukan apa yang Nabi tidak kerjakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wah. Akhirnya berani membid'ah-bid'ahkan siapa? Imam Ahmad bin Hambal, karena sholatnya berapa? 300 rakaat. Karena nggak ada contoh Nabi katanya. Apa begitu? Iya, cara membid'ahkan. Jangan gitu ah. Maka yang mulia, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya jalur, beliau mengambil sanad syariah dari Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman mengambil sanad syariah, fikih dan lain-lain dari guru di atasnya Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai mengambil sanad syariah dari guru di atasnya Imam Aswad, Imam Alqamah, Imam Syurai dan lain-lain. Beliau ini rahimahullah ta'ala mengambil sanad syariah berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tarawihnya 20 rakaat, beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh sanadnya Imam Abu Hanifah. Di Madinah Munawwarah, Abu Hanifah Kufah. Di Madinah Munawwarah ada imam mazhab namanya Imam Malik. Imam Malik berguru daripada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri berguru dari Imam Salim bin Abdullah bin Umar rahimahumullahu taala. Salim bin Abdullah bin Umar berguru dari ayahnya langsung Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tarawihnya 20 rakaat. Salim 20 rakaat. Imam Syafi'i tadi udah saya sebutin sanadnya, nggak usah saya ulang lagi. Mudah-mudahan antum apal. Insyaallah ente dah hese. Syafi'i dari Mufti Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Mufti Mekah di atasnya Imam Ibnu Jurayj, dari Mufti Mekah di atasnya Imam Atha Ibnu Abi Rabah, dari Mufti Mekah di atasnya Ibnu Abbas, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, dan ke bawah 20 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal mengambil dari Imam Waqi. Imam Waqi mengambil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengambil daripada Imam A'mash, daripada sama kayak jalurnya Imam Abu Hanifah tadi. 20 rakaat. Cuman di era Umar, di era Imam Malik, karena ada amalan Ahlul Madinah di era Imam Az-Zuhri dan di era Umar bin Abdul Aziz tahun 90-an Hijriah sampai 100 Hijriah, itu tarawih jadi 36 rakaat. Udah selesai. Pak Ustadz, lamun Imam Bukhari kumaha tarawihna? Nih saya cerita. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil Hadis dalam kitabnya Hadyus Sari Muqaddimah Syarah Fathil Bari. Lalu diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Imam Bukhari di bulan Ramadan khataman Quran di siang hari sekali. Khatamannya jelang maghrib. Setelah khataman Quran jelang maghrib doa dan mengatakan doa selesai khataman Quran diijabah. Kata siapa itu? Kata Imam Bukhari. Tuh selesai itu. Satu Quran di siang hari. Di malam hari ba'da sholat isya, Imam Bukhari sholat taraweh bersama murid-muridnya 20 rakaat, per 1 rakaat baca 20 ayat. Berarti per malam berapa? 400 ayat. Berjamaah ji. Ini Imam Bukhari nya. Lalu di akhir malam Imam Bukhari tahajud sendirian 13 rakaat. Per 1 malam 10 juz, per 3 malam 1 Quran. Itu Imam Bukhari. Jadi tarawihnya di awal malam, ya enggak? Tahajudnya di akhir malam. Itu jawaban dari Imam Bukhari kepada para penanya. Pak Ustaz, kalau sudah tarawehan perlu tahajud, tuh mangga kayak Imam Bukhari, double pahalanya. Betul tidak?
Betul tidak? Betul tidak? Mana? Ah Pak Ustadz, kumaha lamun saya tarawih ngungkul 8 rakaat deui, macana kuliah kulhu deui, Pak Ustadz kaji halus, gede pahalana. Boleh tidak? Ya boleh, silakan aja. Karena ada pertanyaan nih, Ustadz boleh nggak nih habis tarawehan tahajud? Ada Ustadz mengatakan nggak boleh itu, jangan mengada-ada. Nanti disebutnya apa lagi? Bidah deh ya. Bahkan ada orang yang ceroboh dan serampangan mengatakan tarawehan di atas 8 rakaat bidah. Ada tuh fatwa kayak gitu. Ngeri kan gitu? Ngeri aja. Serampangan bener. Contoh salaf begini, dia fatwanya beda. Padahal kita sih dalam bab ikhtilaf udah ada caranya. Udah duduk bareng-bareng, nanti kelihatan siapa yang rajih, siapa yang marju. Kalau nggak ketemu juga, nggak ada thoriqul jam'i, udah jalan masing-masing. Kan begitu selesai. Nggak usah saling nyerang-nyerang. Nah, itu Imam Bukhari. Hadirin yang mulia, oleh karena itulah saum Ramadan ini kan dia sifatnya juga bersifat menjaga kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Maka dia dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka ada hadis, umatku senantiasa la tazalu ummati bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan makan berbuka dan mereka mengakhirkan sahur. Antara sahur sampai sholat kan qadar berapa perkiraan? Sebanyak 50 ayat Quran yang dibaca. Begitu kata sahabat. Berarti antara sahur dan apa? Dan sholat subuh itu dekat. Kan kadang-kadang ada umat Islam yang begitu bersemangat sahur sunnah Nabi jam berapa? Jam 1. Wajib. Jam 2 dahar deui. Jika jam 4, oh snack, bakso, Pizza Hut, tajib. Ya enggak? Jadi harusnya yang namanya Ramadan itu membatasi makanan, dia makan terus. Tapi nggak apa-apalah, demi ibadah ya khair, asal tidak mubazir. Maka ada yang mulia ini. Dan terakhir, ini jam 6 nih ya. Saum dan qiyam Ramadan membentuk takwa, dan sifat takwa itu kelihatan dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu manusia yang paling dermawan dan sangat-sangat dermawan terutama di bulan Ramadan. Makanya dalam dalam Al-Qur'an, takwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidz. Nahan emosi. Berbagi, berinfak di waktu lapang, di waktu sempit, dan tahan emosi. Jadi mau miskin, mau kaya, orang bertakwa hayangna mere. Kenapa sekarang banyak korupsi? Kurang pintar atau enggak ada takwa? Ini orang yang korupsi pintar nggak? Oh pintar banget, cuman tidak punya iman dan takwa, betul tidak? Kalau dia punya iman dan takwa, inginnya ngambil atau inginnya berbagi? Inginnya berbagi. Maka ya sekarang yang diperlukan dalam individu, dalam berbangsa, bernegara, yang diperlukan pejabat-pejabat, pengurus-pengurus siapapun bertakwa, karena itu solusi. Pandemi ini selesai dengan takwa. Oke, gitu ya. Maka yuk jadikan diri kita dermawan, wal kazimin al ghaiz, tahan emosi. Makanya dalam hadis kalau kita saum Ramadan ada orang ngajak ribut, kita katakan apa? Faqul inni shaim. Punten abdi nuju saum. Oh Pak Ustaz, kalau gitu selama bulan Ramadan diajakkan gelut, bilang gitu berarti nanti bulan Syawal orang gelut Pak Ustaz. Sanes gitu. Yang namanya berantem mah nggak boleh. Cuman di bulan Ramadan lebih tidak boleh lagi. Mentang-mentang itu tatoan badan secara gede ngaji unggal poe cekusat gitu. Lamun Ramadan orang diajakkan gelut, katakan saim. Enggak Ramadan Syawal ais jadi. Gitu, ulah gitu. Ulah gitu. Berantem jangan, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang mulia itu kajian kita. Sebetulnya nggak cukup ya. Ada kitabnya juga gede atau hadirin ya enggak. Ini mah yang apa ya, yang sekilas aja ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dengan saum dan qiyam Ramadan, Idul Fitri, mudah-mudahan umat Islam bersatu. Ya, hal-hal yang enggak prinsip-prinsip yang masih diperdebatkan jangan dipertajam. Betul tidak?
Innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah dua pihak yang berseteru. Kan begitu perintahnya. Kalau ada perseteruan jangan dipertajam, jangan diperlebar, tapi diapain? Dipersempit. Jadi dulur deui, someah deui, akhlak baik deui diantaranya. Itu aja dari yang mulia ya. Udah jam 6 masuk, enggak ada pertanyaan. Ya enggak? Ya DKM ya. Ada pertanyaan loh, itu saya udah ngomong banyak dari tadi ya enggak? Ya enggak. Kan abis ini enggak ada snack kan? Enggak ada snack, lebih enggak ada pertanyaan. Enggak ada snack. Kalau ada snack saya masih buka pertanyaan nih ya enggak dia. Ya udah, nanti pertanyaan antum tanyalah sama ulama-ulama yang lain ya. Nanti masalah perbedaan-perbedaan enggak usah dipertajam. Ya enggak, ini sebagainya. Udah, kita saum Ramadan bareng-bareng, qiyam Ramadan bareng-bareng. Nanti yang mau 20 itu yang diarahkan, yang mau 8 itu dibolehkan. Enggak usah rame-rame. Udah amalin aja. Setelah mengamalkan doa, ya Allah ini amalan saya, terima. Kan gitu. Cukup katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau Maha Pemaaf. Ya Allah ampuni aku karena engkau suka memaafkan. Gitu ya, mudah-mudahan Allah jadikan saya dan antum semua manusia yang bertakwa. Insyaallah ciri orang bertakwa di akhirat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring masuk surga zumara, berjamaah. Mudah-mudahan nanti ada panggilan di hari kiamat, DKM, woi ahli masjid Darul Barokah, asuk surga bareng-bareng. Amin. 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 Gitu. Zumar itu jemaah ba'da jemaah. Satu jemaah. Oi, yang bermadzhab Syafi'i asuk surga bareng-bareng. Syafi'iyah kabeh. Yang Malikiyah kabeh. NU masuk bareng-bareng, masuk surga. Muhammadiyah masuk bareng-bareng, masuk surga. Kan ajib. Amin. Jangan merasalah surga milik orang pangsunahana, ulah gitulah nya. Ulah gitu. Kajian. Ini Ramadan ya, udahlah berdamailah. Ustaz nanti pada Syawal kita debat lagi ulah. Ya, bawa ulah. Kita akhiri kajian dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.